Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas PT Indosat Tbk. Jadi sebelumnya saya membahas PT Telkom ya. Sekarang saya bahas kompetitornya, yaitu Indosat Tbk. Seperti apa perusahaannya akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi di sini saya seperti biasa menggunakan yang namanya aplikasi dari Stockbit. Ya, di sini kita lihat Indosat Tbk. Harga saham terakhirnya 1990 dan kita melihat pergerakan harga sahamnya cenderung stabil-stabil aja ya. Dan kalau misalnya kita mau lihat, kita tarik 1 tahun terakhir, harga sahamnya Indosat ini terkoreksi 29,68%. Jadi lumayan penurunannya ya. Dan di bulan Maret pada saat pandemi kemarin ya, mulai rame-ramenya ada lockdown. Nah, itu Indosat ini turunnya lumayan, bahkan ke bawah 1.500 per lembarnya. Kalau misalnya kita tarik 5 tahun lagi ya, ke 5 tahun ini lebih parah lagi, ternyata minusnya 48,97%. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini harga sahamnya sempat naik ke 7 ribuan dan sekarang harga sahamnya cuma di 1990. Nah, kira-kira gimana nih fundamental dari perusahaan ini? Kita bakal melihat terlebih dahulu dari financialnya ya, dari financial. Kita akan melihat dari annualnya ya, dari sisi tahunannya. Kenapa harga sahamnya bisa turun? Akan dijelaskan di sini nih. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatannya ini memang cenderung mengalami kenaikan ya, dari 24 triliun sempat naik ke 29 triliun cuma di tahun 2018, dan tahun 2019 turun ya 23 lalu 26 triliun. Nah, laba usaha yang tadinya 673 miliar sempat ke 4 triliun tapi turun ya. Bahkan di tahun 2018 sempat rugi 591 miliar. Nah, untuk laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham, ini ada rugi 1,2 triliun di tahun 2014, rugi lagi tahun 2015, terus sempat profit 1,2, 1,3, tapi di tahun 2018 rugi lagi. Nah, inilah yang membuat investor Indosat ya, ini sedikit khawatir gitu. Oke, tahun ini memang perusahaan bisa mencatatkan laba ya kan, tapi takutnya tahun depan atau 2 tahun lagi perusahaan ini bisa mencatatkan rugi lagi, dan sekali rugi itu nggak kecil ya. Jadi sekali rugi ini 1 triliun, bahkan di tahun 2018 ruginya bisa 2 triliun. Lalu kita akan melihat secara earning per share-nya ya, earning per share-nya juga minus 200 minusnya 400. Oke, dan kalau kita lihat dari sisi return on equity-nya udah nggak gitu bagus ya, karena membanyakkan minusnya. Jadi perusahaan ini kalau boleh dikatakan secara overall nggak bisa memanage ekuitasnya atau modalnya dengan baik untuk menghasilkan laba ya, melalui bisnisnya. Nah, lalu kita akan melihat dari key statistiknya seperti apa. Nah, dari key statistiknya kita akan mulai dari solvency rasionya. Jadi kita pengen lihat apakah perusahaan ini memang bisa survive atau tidak. Nah, current rasio 0,54, jadi cukup rendah ya, di bawah 1 kali. Jadi sangat disarankan untuk mencari perusahaan yang current rasionya itu di atas 1 kali, bahkan 1,5 kali. Nah, ini dia ya, kita akan melihat tren 5 tahun ke belakang. Itu memang kecenderungan si Indosat ini selalu di bawah 1 kali ya, current rasionya. Jadi memang kurang begitu menarik, kurang begitu sehat. Lalu untuk debt to equity rasionya atau DER-nya, kita akan melihat juga ya, terakhir di angka 2,29. Nah, kita akan lihat tren 5 tahun terakhir, kecenderungannya mengalami peningkatan ya, dari yang di kisaran 2 dan sekarang di 2,29. Di era pandemi Covid seperti sekarang ini ya, sangat disarankan untuk mencari saham-saham yang DER-nya itu rendah, karena takutnya perusahaan mengalami kesulitan bisnis dan tidak mendapatkan cash flow kan. Nah, kalau tidak mendapatkan cash flow, akhirnya bisa mengalami yang namanya gagal bayar. Nah, jadi Indosat ini punya DER yang begitu tinggi, takutnya ke depan bisnisnya nggak pulih-pulih, bisa gagal bayar nih ke depannya.
Oke, lanjut lagi, kita akan melihat dari sisi valuasinya seperti apa untuk si Indosat. Dari current PE ratio 6,93 sebenarnya boleh dikatakan cukup murah ya, boleh dikatakan cukup murah. Kita akan tarik 5 tahun terakhir. Nah ini dia. Nah ini sempat turun banget ke bawah sampai minus 200, lalu minus 50, tertinggi sempat 90 ya kan. Ini karena memang perusahaan ini pernah mencatatkan rugi, lalu profit lagi, lalu rugi lagi. Jadi memang tidak stabil kinerja dari perusahaan ini. Oke, jadi kita lebih baik melihat yang namanya price to book value ratio. Nah, dari sisi price to book value ratio kita melihat PBV-nya 0,87 dan sekarang memang udah lagi di level yang cukup rendah. Ya, ini lagi level cukup rendah dan downside potensialnya cukup terbatas ya. Paling tidak di sini nih di kisaran 0,7 sampai 0,5. Tapi kalau misalnya Indosat bisa pulih ya kan, bisa pulih, nah ini bisa naik ke paling tidak PBV 2 kali juga udah oke nih ya untuk si Indosat. Ini kalau misalnya kita lihat dari grafik historinya price to book value ratio dari si Indosat. Oke, apakah perusahaan ini bagi dividen atau tidak? Nah, kita akan melihat ya, dividennya Rp73, tapi ini terakhir di tahun 2018. Dan kita akan melihat kira-kira histori pembagian dividennya seperti apa. Karena perusahaan ini kan mencatatkan rugi cukup banyak ya. Nah, ini dia. Dari 5 tahun terakhir, perusahaan ini membagikan dividen cuma di tahun 2017 dan tahun 2018 nih ya. Nah, ini dia. Kalau kita tarik 10 tahun terakhir mulai kelihatan pembagian dividennya cukup baik, tapi mulai hilang ya setelah tahun 2018 karena perusahaan kembali mencatatkan kerugian. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari price performance-nya, ini juga udah minus ya, artinya saham ini lagi koreksi lumayan dan harganya sekarang udah lagi cukup murah. Nah ini dia, kalau kita lihat dari net profitnya ya, 2018 rugi, dan di kuartal 2 2020 sebenarnya udah mencatatkan profit 265 miliar secara quarterly-nya. Nah kira-kira bisa lanjut lagi apa enggak? Kalau misalnya angka ini dikalikan 4 aja, itu kan dapat angkanya 1 triliun ya. 1 triliun artinya market cap sekarang 10,8 triliun itu memiliki PE ratio sekitar 10 kali ya, sekitar 10 kali. Dan kalau misalnya PE ratio udah single digit atau udah di bawah 10, nah itu udah mulai kelihatan murah. Nah cuman kita akan mempertanyakan nih, kira-kira kuartal 3 dan kuartal 4 si Indosat ini seperti apa, karena orang-orang sekarang kan lagi butuh banyak kuota ya untuk menggunakan internet. Kira-kira Indosat ini akan bagus lagi atau tidak? Nah itu silakan teman-teman investor semuanya lakukan pekerjaan rumahnya supaya bisa lebih pede lagi membeli si Indosat ini. Cuman saran saya adalah lihat atau perhatikan debt to equity rasionya yang cukup tinggi. Takutnya industri kedepannya tidak bisa perform bagus dan keburu kolaps duluan ya, atau keburu kesulitan keuangan terlebih dahulu. Jadi demikian dari saya video tentang Indosat. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Selamat berinvestasi.